Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Prasetyo dari kelas A19 kelompok 2. Saat ini penempatan saya di UPT Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta. Pertama, di sini saya akan membagikan pengalaman saya belajar mengenai analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Saya memahami bahwa konflik kepentingan adalah kondisi ketika kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan dalam pekerjaan. Konflik ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi juga bersifat potensial, yaitu kemungkinan terjadi di masa depan. Hal ini membuat saya menyadari bahwa sebagai ASN, kita sangat rentan berada dalam situasi atau dilema antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan. Saya juga mulai membayangkan bahwa ketika berada di posisi harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaan, tentu bukan hal yang mudah. Namun, dari materi yang saya pelajari, yang saya dapat, saya memahami bahwa dalam kondisi tersebut, kita harus mampu mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu juga, saya mengetahui bahwa sumber konflik kepentingan sangat beragam, mulai dari kepentingan finansial, hubungan keluarga, afiliasi, pekerjaan di luar tugas utama, hingga gratifikasi. Hal-hal yang terlihat sederhana ternyata dapat mempengaruhi sikap profesional seseorang. Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan perlu dilakukan secara sistematis, yaitu melalui tahap identifikasi, deklarasi, pengendalian oleh atasan, penerapan masa tunggu, serta pelatihan dan pengawasan. Dari sini saya menyadari bahwa menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga membutuhkan sistem yang baik dalam organisasi. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Materi ini memberikan saya pemahaman bahwa sebagai seorang ASN, kita harus mampu berpikir secara responsif dan juga kritis terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dalam menganalisis suatu isu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Kedua, menyaring isu menggunakan teknik APKL dan juga atau USG untuk menemukan atau menentukan prioritas kita. Ketiga, menganalisis akar masalah dengan metode seperti fishbone ataupun SWOT. Terakhir, menyusun solusi atau rekomendasi yang tepat. Melalui tahapan tersebut, saya memahami bahwa suatu masalah tidak bisa diselesaikan secara instan, tetapi harus melalui proses analisis yang sistematis agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif. Dari keseluruhan pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa integritas dan kemampuan berpikir kritis merupakan dua hal yang sangat penting dan saling melengkapi. Pengelolaan konflik kepentingan membantu kita menjaga objektivitas, sedangkan analisis isu kontemporer membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Dengan memahami kedua materi ini, saya merasa lebih siap untuk menjalankan tugas sebagai seorang ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang. Saya juga berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja, dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Sekian, terima kasih. Sharing pengalaman saya, pembelajaran mengenai isu analisis kontemporer dan konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.